Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, tahukah kamu bahwa harta dalam konteks keimanan tentu sangat berbeda dengan harta dalam konteks materialisme. Harta dalam konteks materialisme adalah harta yang didapat dengan cara sebanyak-banyaknya. Tidak peduli masalah halal dan haram, tidak peduli dari mana ia mendapatkannya, tidak peduli bagaimana cara membelanjakannya. Harta dalam konteks keimanan adalah harta yang tentunya sangat penuh dengan keberkahan, yaitu caranya bagaimana dan cara membelanjakannya pun bagaimana. Harta yang berkah adalah harta yang mampu dinikmati oleh orang yang mendapatkannya, menjadi hatinya menjadi lapang. Harta yang berkah mampu membuat orang yang menikmatinya menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup, yang dikhawatirkan sesungguhnya bukan masalah yang besar, bukan pula berapa banyak masalah, tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan masalah tersebut, ketika kita mendapatkan ujian tersebut, Allah memberikan kita pertolongan yang jauh lebih besar dibanding masalah kita. Dan tentunya pertolongan Allah itu datang melalui hati yang Allah berikan kelapangan. Dan hati yang lapang hanya bisa kita dapat dengan cara harta yang berkah tentunya. Setelah kita Allah memberikan kita kelapangan, maka Allah akan memberikan kita kecukupan dalam kehidupan kita. Karena yang tertinggi dalam konsep rezeki itu adalah kecukupan. Banyak orang-orang kaya yang belum tentu cukup dan yang miskin belum tentu kurang. Dan kecukupan itu hanyalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa hasbu. Allah lah yang mencukupkan semuanya. Ada orang yang mendapatkan 100.000 mungkin tidak cukup. Tetapi ada orang yang ketika mendapatkan 100.000 serasa cukup semuanya. Hanya Allah lah yang memberikan kecukupan untuk semuanya. Allah memberikan keberkahan dengan mendapatkan hati dan memberikan kecukupan. Disitulah Allah sedang memberikan kita rasa cintanya. Di mana kecintaan itu berbanding lurus dengan pertolongan-pertolongannya. Jauh lebih besar dari apapun masalah yang sedang kita jumpai. Orang beriman tentunya dalam kehidupan tidak mesti semuanya dalam bentuk kesenangan. Kadang ujian orang beriman itu jauh lebih besar. Sebagaimana kita tahu, Bunda Asia, istri dari Fir'aun, diberikan ujian yang luar biasa. Tetapi ketika beliau menghadapi siksaan, Allah memberikan pertolongannya. Bahkan sampai Bunda Asia meminta pada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku rumah di surga." Sehingga semua cobaan-cobaan tersebut menjadi ringan dirasa. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di belahan bumi manapun. Ketika banyak sekali ujian-ujian, tapi mengapa terkadang kita mendapatkan foto yang direkam oleh para jurnalis internasional, kadang menyuguhkan canda tawa mereka di tengah segala macam tekanan kehidupan yang luar biasa mereka hadapi. Jawabannya satu, Allah memberikan mereka ujian melalui masalah-masalah. Tapi itu bukanlah masalah bagi mereka. Karena hati mereka lebih lapang dibandingkan masalah yang mereka hadapi. Allah berikan mereka kecukupan. Mungkin mereka makan hanya segenggam roti. Mungkin mereka hanya sesuap nasi. Tetapi Allah memberikan pertolongan dan cinta yang lebih besar. Karena dalam pandangan seorang muslim, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Segala ujian justru akan Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah. Allah ganti dengan surga. Banyak sekali di negara-negara barat tentu kita tahu, di mana pendapatan per kapita sangat skala tinggi. Tetapi pendapatan per kapita itu tidak menjamin kebahagiaan. Contohnya adalah angka bunuh diri. Di negara-negara barat, Jepang dan lain itu sangat tinggi. Mengapa? Artinya satu, harta tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Banyak pula di kota-kota besar seperti Jakarta. Mereka hadapi sama dengan seperti di negara-negara barat tadi. Masalah dengan istri, dengan anak. Ayah dan anaknya kadang bertengkar dengan perkataan yang egaliter tetapi membuat sangat offside seperti itu. Akhirnya terjadi pertentangan yang panjang yang mengakibatkan anak saling memusuhi orang tua dan berdialog dengan yang tidak semestinya. Namun kita tahu ketika Allah memberikan keberkahan, ada juga ketika kami melihat petani yang ketika berangkat pagi sebelum zuhur mereka sudah bisa menikmati makan bersama istrinya di tengah sawah. Sebelum maghrib mereka sudah beres dan bisa menikmati teh ataupun kopi di sore hari. Maghrib sudah bisa mengaji, bercanda dengan anaknya. Lalu di manakah letak kebahagiaan? Ternyata kebahagiaan itu terletak pada kelapangan hati. Kelapangan hati terletak pada harta yang berkah. Dan pada harta yang berkah itu ternyata sumber kebahagiaan. Rekan-rekan semua, lalu
Masihkah kita berpikir di manakah kita mencari kebahagiaan? Dan ternyata rahasia kebahagiaan itu bukanlah dari banyaknya harta, tetapi dalam konteks harta yang berkah, yang mampu membuat kita lebih dekat pada Allah, lebih taat pada Allah. Dan tentunya itu semua membuat hati kita menjadi lapang. Dengan hati yang lapang, maka Allah akan mencukupkan segala rezeki kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Dengan itulah mengapa seorang mukmin sangat diberikan kebahagiaan. Bahagia itu sangat sederhana, bahagia itu dari kita, dan bahagia bermula dari hati yang lapang. Demikian, terima kasih. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Yang benar hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari Al-Fakir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.